guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Dasar Negeri 001 Pangkalan Bunut. Ananda Saleh Salehah, yuk kita dengarkan kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa hidup pada masa pemerintahan Raja Fir'aun di Mesir. Fir'aun merupakan raja yang sangat kejam dan sangat membenci anak keturunan Nabi Yakub yang disebut Bani Israel. Kaum Bani Israel ditahan serta dijadikan budak dengan upah yang sangat kecil atau tanpa bayaran sama sekali. Fir'aun ingin Bani Israel tunduk di bawah perintahnya. Alkisah, pada suatu malam saat Fir'aun sedang tidur, ia bermimpi melihat bola api yang sangat besar datang dari langit dan membakar seluruh kota Mesir, kecuali rumah-rumah Bani Israel. Fir'aun bangun dalam ketakutan. Keesokan harinya, ia memanggil peramal dan bertanya tentang makna mimpinya tersebut. Peramal berkata, akan ada seorang anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel, dan bangsa Mesir akan hancur di tangan anak laki-laki tersebut. Fir'aun menjadi sangat murka. Ia memerintahkan prajurit untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Pada saat itulah Nabi Musa alaihi salam lahir. Nabi Musa lahir dari keluarga Bani Israel yang miskin. Ibunya bernama Yukabat. Ia memiliki saudara laki-laki yang bernama Harun alaihi salam, serta memiliki kakak perempuan. Allah memerintahkan Yukabat untuk memasukkan Musa kecil ke dalam keranjang serta menghanyutkannya ke sungai Nil. Yukabat merasa sangat sedih, tapi ia yakin bahwa Allah akan menjaga putranya. Yukabat meminta kepada anak perempuannya untuk mengikuti keranjang tersebut. Keranjang itu terus hanyut hingga sampai ke tempat pemandian istri Raja Fir'aun yang bernama Asiyah. Saat melihat sebuah keranjang hanyut, Asiyah memerintahkan kepada pelayannya untuk mengambil keranjang itu. Ketika Asiyah melihat bayi Musa, ia langsung jatuh cinta. Asiyah merupakan perempuan beriman dan penyayang. Selama pernikahannya, mereka tidak memiliki anak. Fir'aun sangat terkejut melihat Asiyah membawa bayi. Biarkan aku menjaga bayi ini, dan biarkan ia menjadi anak kita, ucap Asiyah kepada Fir'aun. Melihat kebahagiaan Asiyah, Fir'aun tak mampu menolaknya. Tak lama kemudian, bayi Musa mulai menangis kelaparan. Asiyah memanggil beberapa perawat untuk memberikan ASI kepada Musa. Tetapi Musa menolak. Kakak Musa yang mengikuti keranjang tadi tertangkap oleh prajurit. Ia memberikan saran seseorang yang bisa memberikan ASI-nya untuk Musa. Asiyah setuju. Prajurit segera menjemput wanita itu. Seketika itu juga Nabi Musa meminum ASI dari ibunya sendiri. Fir'aun dan istrinya keheranan sekaligus merasa bahagia. Akhirnya mereka mengangkat Yukabat sebagai perawat Nabi Musa.
Nabi Musa hidup di lingkungan istana sebagai seorang anak raja. Ia sangat baik hati dan suka menolong. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan, Nabi Musa melihat seorang prajurit Mesir memukul laki-laki Bani Israel. Laki-laki Bani Israel itu meminta bantuan. Nabi Musa mengatakan kepada prajurit Mesir itu untuk berhenti memukul. Tetapi prajurit itu menolak. Hingga Nabi Musa marah dan memukul prajurit itu 1 kali yang tanpa sengaja membuat prajurit itu langsung tewas. Menyadari hal itu, Nabi Musa merasa menyesal dan memohon ampun kepada Allah. Tak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki mengejar Nabi Musa dan berkata, "Ya Musa, para prajurit akan kemari untuk menangkapmu. Lari dan pergilah yang jauh." Nabi Musa akhirnya pergi jauh hingga meninggalkan wilayah Mesir. Nabi Musa terus berjalan selama 8 hari 8 malam hingga sampailah ia ke sebuah kota. Di pinggiran kota itu, Nabi Musa bertemu dengan 2 orang wanita yang sedang mengantri untuk memberi minum domba mereka. Nabi Musa membantu kedua wanita itu. Melihat kebaikan hati Nabi Musa, ayah wanita itu menikahkan Nabi Musa dengan salah seorang putrinya. Akhirnya, Nabi Musa pun tinggal di kota itu. Setelah 10 tahun tinggal di kota itu, Nabi Musa diliputi kerinduan yang luar biasa kepada kampung halamannya. Ia berkata kepada istrinya bahwa ia akan kembali ke Mesir. Nabi Musa dan keluarganya melakukan perjalanan ke Mesir. Setelah berjalan beberapa hari, sampailah mereka ke Gunung Sinai dan bermalam di sana. Di tengah malam, Nabi Musa melihat api. Ia berjalan ke arah api itu. Setelah mendekat, Nabi Musa mendengar suara. Di sanalah Nabi Musa pertama kali menerima wahyu, berbicara langsung dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam pun diangkat menjadi rasul. Setibanya Nabi Musa di Mesir, Nabi Harun sudah menunggu. Mereka berdua pergi ke istana menemui Fir'aun. Nabi Musa mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah. Alih-alih menerima, Fir'aun malah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Fir'aun sangat marah dan benci dengan kedatangan Nabi Musa yang mengatakan dirinya adalah utusan Allah. "Tunjukkan buktinya," ucap Fir'aun. Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Tongkat itu pun berubah menjadi ular. Walau dalam hati Fir'aun sesungguhnya merasa takut, tapi karena kesombongannya, ia mengatakan bahwa itu adalah sihir belaka. Fir'aun lalu mengumpulkan seluruh tukang sihir untuk melawan Nabi Musa. Ketika hari pertandingan tiba, Nabi Musa mempersilahkan para penyihir Fir'aun untuk tampil terlebih dahulu. Para penyihir itu serentak melemparkan tali ke lantai. Kemudian tali itu berubah menjadi ular. Hal ini membuat orang-orang merasa takjub. Nabi Musa melemparkan tongkatnya ke lantai. Kemudian tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar dan memakan semua ular kecil itu. Seketika itu juga semua penyihir mengakui kenabian Musa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun sangat murka dengan kejadian ini. Fir'aun menjadi semakin kejam dalam menyiksa Bani Israel. Musa kembali menemui Fir'aun.
dan Fir'aun tetap menolak kebenaran. Allah menurunkan azab beberapa kali, di antaranya kekeringan, banjir besar, wabah belalang, wabah kutu, wabah katak, dan air sungai yang berubah menjadi darah. Berkali-kali saat datang azab, mereka berjanji. Namun, ketika Nabi Musa berdoa agar azab dihentikan, mereka mengingkarinya, tidak mau beriman, serta tetap menyiksa Bani Israel. Hingga akhirnya Nabi Musa membawa Bani Israel pergi untuk meninggalkan Mesir. Begitu tahu bahwa Nabi Musa dan Bani Israel pergi, Fir'aun dan pengikutnya segera mengejar. Ketika Nabi Musa dan kaumnya sampai di tepi Laut Merah, di tengah kepanikan dan ketakutan, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika laut terbelah dan membentuk jalan. Nabi Musa dan kaumnya berjalan hingga sampai ke seberang. Sementara itu, Fir'aun dan pengikutnya berhasil menyusul. Ketika Fir'aun dan pengikutnya sampai di tengah, lautan itu bersatu dan menutup kembali. Fir'aun menyadari kesalahannya, tetapi semua sudah terlambat. Fir'aun dan seluruh pengikutnya mati tenggelam di Laut Merah. Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dan kaum Bani Israel.